Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di YouTube channel Sambas Family Official. Alhamdulillah nih ada kabar bahagia loh, yaitu status peralihan dari P3K menjadi PNS tanpa melalui tes ulang lagi. Target Juli 2025 ini harus sudah ada keterangan yang jelas dari Presiden. Simak yuk penjelasannya. Permohonan untuk peralihan status dari P3K menjadi PNS. Peralihan status P3K menjadi PNS ini mereka memohon agar tanpa melalui tes. Target Juli 2025 ini. Apa saja hasil dan dampaknya bagi kita setelah pertemuan ini? Simak yuk penjelasannya. Sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Kabar gembira ini datang bagi para dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri baru. Pemerintah melalui Istana Presiden memberikan restu resmi atas usulan peralihan status mereka dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa melalui tes. Hal ini langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden yaitu Hasan Nasbi saat menerima perwakilan dosen dan tenaga pendidik P3K dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Istana Negara pada tanggal 21 Mei 2025. Salah satu poin utama dari kebijakan ini adalah bahwa pengalihan status dilakukan tanpa melalui seleksi ulang. Jadi, otomatis langsung diangkat menjadi PNS saja. Artinya, para P3K tidak perlu mengikuti tes kembali, sebagaimana biasanya yang dilakukan dalam proses pengangkatan PNS. Kebijakan tersebut merupakan bentuk diskresi Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan strategis demi kemaslahatan publik. Diskresi ini nantinya akan dituangkan secara resmi dalam bentuk surat keputusan Presiden yang menjadi dasar hukum pelaksanaan alih status tersebut. Target maksimal pelaksanaan diskresi ini adalah bulan Juli tahun 2025, di mana SK Presiden diharapkan sudah terbit dan menjadi pedoman legal bagi kementerian terkait. Pertemuan teknis lanjutan telah dijadwalkan pada tanggal 28 Mei 2025 yang akan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Sekretariat Negara. Pertemuan ini akan membahas secara mendalam mekanisme pelaksanaan, serta regulasi teknis terkait diskresi, agar implementasi terukur dan tidak menimbulkan persoalan hukum ke depannya. Dukungan dari lintas kementerian menjadi bukti bahwa kebijakan ini bukan hanya keputusan sepihak, melainkan hasil sinergi antar lembaga. Forum dosen dan tenaga pendidik P3K akan terus mengawal proses ini hingga SK PNS benar-benar diterbitkan dan diterima oleh seluruh pihak yang berhak. Salah satu alasan utama pengalihan status ini adalah karena skema P3K dinilai kurang ideal untuk perguruan tinggi, terutama dalam pemenuhan hak-hak akademik seperti studi lanjut dan pengangkatan jabatan fungsional. Pemerintah menilai bahwa status PNS lebih sesuai untuk menjamin keberlanjutan karir akademik dan peningkatan mutu perguruan tinggi. Di sisi lain muncul pula usulan dari Korpri agar masa pensiun aparatur sipil negara atau ASN diperpanjang hingga 70 tahun. Usulan penambahan masa usia pensiun ini masih dalam tahap kajian oleh Komisi 2 DPR RI dengan mempertimbangkan produktivitas ASN akan pentingnya regenerasi keberlanjutan selanjutnya. Mengenai hal ini, legislator dari fraksi Gerindra menyampaikan bahwa pelayanan publik tetap harus menjadi fokus utama ASN, bukan hanya masa kerja yang harus ditambah. Oleh karena itu, wacana penambahan usia pensiun masih akan didalami lebih lanjut.
sebelum ditetapkan sebagai kebijakan nasional yang berlaku di seluruh pemerintahan di Indonesia. Sedangkan untuk kebijakan alih status P3K menjadi PNS ini menjadi angin segar bagi ribuan tenaga pendidik yang telah lama menanti kepastian status kepegawaian mereka. Dengan adanya restu dari istana, perjuangan para dosen dan tenaga pendidik yang selama ini menjadi P3K berbuah hasil nyata. Semoga perjuangan dosen dan tenaga pendidik ini juga melibatkan tenaga pendidik yang lainnya, yaitu tenaga P3K yang lainnya. Tenaga P3K R2 R3 semoga juga ikut terlibat di dalam perjuangan tenaga pendidik dan para dosen ini. Walaupun dasar hukum peralihan P3K menjadi PNS ini belum ada, namun inilah penjelasan dari salah satu aktivis pendidik di Indonesia. Sejauh yang ia pahami, belum ada regulasi yang secara otomatis dapat mengkonversi P3K menjadi PNS. Namun, semua ini bisa saja menjadi kenyataan jika pemerintah mengalihkan status ini melalui keputusan presiden dan parlemen. Untuk beberapa peraturan terkait pengadaan CPNS dan P3K, ada dasar hukum yang telah dikeluarkan, yaitu Kemenpan RB nomor 650 tahun 2023 dan nomor 651 tahun 2023, mengatur persyaratan dan nilai ambang batas seleksi CPNS. Namun belum ada yang mengatur tentang peralihan masa dari P3K menjadi CPNS. Namun, sebagai masukan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, peralihan P3K menjadi PNS ini memang diperlukan karena bisa berdampak secara komprehensif bagi kemajuan pemerintah dan layanan bagi masyarakat ke depannya. Beberapa hal alasan yang menjadikan bahwa peralihan status P3K menjadi PNS ini harus segera direalisasikan karena 1. Untuk kepastian karir dan kesejahteraan. PNS memiliki jaminan masa kerja yang lebih pasti dibandingkan P3K. Karirnya juga lebih terstruktur dibandingkan P3K. PNS juga memiliki hak pensiun dan tunjangan lainnya yang lebih komprehensif. Pengembangan karir, status PNS membuka peluang lebih luas untuk mempromosikan jabatan dan pengembangan karir di pemerintahan. 2. Motivasi dan produktivitas. Kepastian karir dan kesejahteraan yang lebih baik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja para ASN dibandingkan dengan P3K. 3. Demi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya peningkatan motivasi dan kesejahteraan, diharapkan kualitas pelayanan publik juga akan meningkat. Sekian dulu informasi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.